Pukul 3 dini hari, Surya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap cermin di depan tempat tidurnya, mencoba menenangkan jantung yang berdegup kencang. Tapi cermin itu tidak memberi ketenangan sama sekali. Justru, di sana, tampak wajah istrinya, Ratna, yang memandanginya dengan tatapan kosong. Darah menetes dari sudut mulutnya. Surya menjerit pelan, matanya terbuka lebar, tak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Bukan pertama kalinya arwah Ratna muncul. Sejak malam itu, ketika perjanjian gelap yang dibuatnya dengan Mbah Wiryo terwujud, Surya tak bisa tidur nyenyak. Tidak ada satu malam pun tanpa kehadiran istri dan anaknya yang sudah mati dalam kecelakaan tragis. Mereka datang, menatapnya, tanpa kata, hanya tatapan kosong yang penuh kebencian. Begitu pula dengan Alia, anak perempuannya yang baru beranjak dewasa. Kadang, Surya mendengar suara tangisan lemah di malam hari, kadang bisikan nama, ayah, yang mengerikan. Ia teringat malam itu, malam yang mengubah hidupnya. Saat Mbah Wiryo, dukun pesugihan yang sudah lama dikenalnya, menawarkan cara untuk mengembalikan kejayaan bisnis keluarga yang mulai meredup. Tawaran itu menggoda. Kekayaan, kekuasaan, dan segala yang ia impikan bisa didapatkan dengan mudah. Namun, ada syarat yang tak bisa dihindari, tumbal. Dan tumbal itu adalah darah yang paling dekat dengannya. Istrinya, Ratna, dan putri mereka, Alia. Surya terdiam, menundukkan kepala, mencoba mengusir bayangan-bayangan itu dari pikirannya. Namun, semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin jelas arwah-arwah itu datang menuntutnya. Mungkin ia berpikir ia bisa mengelak dari takdir, tapi kenyataannya justru lebih kejam. Surya tak bisa lagi lari dari harga yang harus ia bayar untuk mempertahankan harta yang ia miliki. Tapi apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaimana cara mengusir mereka? Ia sudah mencoba semuanya, doa, ritual, bahkan pergi ke tempat-tempat keramat untuk meminta perlindungan. Namun semuanya sia-sia. Arwah Ratna dan Alia tetap menghantuinya, di setiap sudut rumah, di setiap cermin yang ia tatap, bahkan di tempat tidur saat ia berusaha tidur, terlelap dengan wanita lain. Namun, satu hal yang tak bisa ia pungkiri, ia harus menghadapinya. Ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Harta yang begitu diinginkannya, kini menjadi kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Surya meremas kepala, mencoba untuk menghapus rasa takut yang mencekam. Tapi suara tangisan lemah Alia kembali terdengar. Ia tahu, hari ini adalah hari yang tidak bisa ia hindari. Arwah istrinya dan anaknya akan menuntut balas. Sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan akan datang. Dan Surya tahu, tak ada tempat di dunia ini yang bisa menyelamatkannya dari kemarahan mereka. Sejak malam itu, ada yang berubah. Perasaan aneh mulai merayapi Surya setiap kali ia berada di rumah. Mungkin karena ketegangan setelah peristiwa itu, atau bisa jadi karena rasa bersalah yang ia coba sembunyikan, tapi ada sesuatu yang tak beres. Rumah megah yang dulu terasa nyaman kini terasa asing dan menakutkan. Pagi-pagi sekali, Surya sudah terbangun. Biasanya, ia akan langsung memeriksa email dan laporan bisnis, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi hari itu, ia malah mengeluh. Ia merasa tak ada energi untuk melakukan apapun. Pandangannya kosong saat ia melihat sekeliling ruang tidur. Ada sesuatu yang ganjil. Cermin besar di dinding itu, yang biasanya menambah kemewahan interior kamar, kini terasa seperti penghalang antara dirinya dan dunia nyata. Cermin itu, entah kenapa, mulai memantulkan bayangan yang tak bisa ia jelaskan. Pagi itu, Surya baru saja selesai mandi dan hendak berpakaian ketika ia melihat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Di depan cermin, bayangan dirinya yang terlihat seolah sedang menatapnya, ternyata tidak bergerak. Mata Surya langsung melotot. Ia coba menggerakkan tangannya, dan bayangan dirinya dalam cermin juga ikut bergerak, tapi sesuatu yang lain terlihat. Seperti sosok seorang wanita, samar-samar, berdiri di belakangnya. Itu Ratna. Tapi Surya tak sempat memikirkan apa yang baru saja ia lihat, karena bayangan itu lenyap dalam sekejap. Terkejut,
Ia langsung berlari keluar kamar dan berusaha mengusir rasa panik yang mulai memenuhi dirinya. Itu hanya ilusi, gumamnya pada diri sendiri. Namun, ketidakberesan itu terus berlanjut. Di ruang makan, saat ia sedang sarapan sendiri, ia merasa ada yang mengawasi. Pandangannya terarah ke sudut ruangan, di mana pintu kamar Alia yang dulu selalu terbuka, kini tertutup rapat. Surya merasa seperti ada yang mengintip dari balik pintu itu. Berulang kali ia menoleh, namun tak ada apapun yang ia temukan. Hanya kesunyian yang semakin menambah ketegangan. Malamnya, ia berusaha tidur seperti biasa. Namun, setiap kali ia meremkan mata, ada suara halus yang terdengar. Seperti suara langkah kaki di lorong, atau bisikan nama, ayah, yang semakin jelas. Alia? Surya sempat berpikir, tapi ia segera menepisnya. Tidak mungkin, pikirnya. Alia sudah tiada. Semua itu hanyalah perasaan tidak tenang akibat rasa bersalahnya. Sore berikutnya, saat ia hendak duduk di ruang tamu, Surya melihat sesosok perempuan berdiri di dekat jendela. Sosok itu mengenakan gaun putih yang tampak lusuh, seperti sesuatu yang datang dari masa lalu. Itu Ratna lagi. Kali ini, tidak ada darah yang menetes dari mulutnya, hanya tatapan kosong yang penuh amarah. Surya merasa seperti dijebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Apa yang terjadi pada rumah ini? Apa yang terjadi pada dirinya? Setiap sudut, setiap ruang terasa menekan, membuatnya semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Saat ia menatap Ratna yang tiba-tiba menghilang di balik bayangan, Surya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengawasinya. Sesuatu yang datang bukan hanya dari dunia manusia, tapi juga dari dunia lain. Dunia yang ia coba hindari. Dunia yang kini mulai menuntut bayaran. Hari-hari berlalu, tetapi ketegangan di rumah Surya semakin terasa. Semakin ia berusaha menutup mata terhadap kejadian-kejadian aneh yang menimpanya, semakin keras gangguan itu datang. Seringkali, ia terbangun tengah malam, mendengar suara tangisan yang datang dari ruang tengah. Kadang, ia mendengar langkah kaki yang berat, seolah ada seseorang yang berjalan menuju kamarnya. Namun, ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya kesunyian yang semakin membuatnya terpojok. Pagi itu, saat Surya sedang duduk di ruang tamu, perasaan cemas kembali menguasainya. Ia menatap kursi yang kosong, tempat di mana Ratna dan Alia biasa duduk bersama. Kenangan tentang mereka, tentang hari-hari yang dulu terasa bahagia, kini berubah menjadi bayang-bayang yang menekan dadanya. Ia teringat kembali pada malam perjanjian dengan Mbah Wiryo. Semua yang terjadi seharusnya sudah ia antisipasi. Tapi, tak ada yang bisa mempersiapkan dirinya untuk apa yang kini ia hadapi. Satu demi satu, kejadian aneh mulai mengganggu kehidupan sehari-hari Surya. Makanan yang ia makan rasanya pahit, meski tak ada yang salah dengan bahan-bahannya. Pakaian yang baru ia cuci, entah bagaimana, selalu kotor lagi keesokan harinya, padahal ia sudah memastikan semuanya bersih. Di kantor, ia merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya. Bahkan, saat ia menandatangani dokumen penting, tangannya gemetar, seolah ada tangan lain yang ikut menggerakkan penanya. Ketika Surya sedang berjalan di koridor rumah, ia mendengar suara lemah, seperti bisikan dari arah belakang. "Ayah." Bisikan itu datang pelan, menggelitik telinga, namun terasa begitu jelas. Surya berbalik, hanya untuk menemukan ruangan kosong. Hanya ada bayangannya yang tersisa di dinding, seolah mengikuti setiap gerakannya. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia merasa sangat terjebak, antara menghadapinya atau melarikan diri. Tapi, kemana ia bisa pergi? Rumah ini adalah segalanya baginya. Bisnisnya, kekayaannya, semua yang ia punya, berawal dari sini. Dan, seperti yang sudah ia rasakan, ada kekuatan gelap yang menjaga semuanya. Tumbal yang harus dibayar, darah yang telah tumpah, kini menggenggamnya erat. Suatu malam, ketika Surya sedang duduk di ruang kerja, ia merasakan suhu ruangan tiba-tiba menurun drastis. Entah mengapa, tubuhnya langsung merinding,
dan perasaan takut yang begitu kuat merayapi seluruh dirinya. Tanpa bisa dijelaskan, ia merasa ada sesuatu yang sangat dekat dengannya, seolah ada sosok yang berdiri tepat di belakangnya. Tiba-tiba, lampu ruang kerja itu berkedip. Di saat yang sama, Surya mendengar suara langkah kaki di lorong luar. Langkah itu terdengar berat, tidak biasa. Langkah itu tidak datang dari seseorang yang hidup. Itu adalah suara langkah yang datang dari sosok yang sudah mati. Tiba-tiba, sosok itu muncul, berdiri tepat di depan pintu ruang kerja Surya. Itu adalah wajah Alia, yang sudah tak lagi tampak seperti gadis manis yang ia kenal. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah masih menetes di ujung bibirnya. "Kenapa kamu tidak menolong kami, Ayah?" Suara Alia terdengar seperti bisikan, namun sangat jelas di telinga Surya. Suara itu begitu menyayat hati, begitu penuh kesedihan, dan rasa marah yang tidak bisa dibendung. Tubuh Surya bergemetar. Ia mencoba untuk melangkah mundur, namun kakinya terasa berat, seakan ada yang menahannya. "Alia, maafkan ayah," bisiknya, suara tercekik, hampir tak terdengar. Tapi Alia tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tatapan kosong, dan perlahan mulai menghilang, seperti asap yang dibawa angin. Namun, rasa takut itu tetap ada, mengikat Surya dalam ketegangan yang semakin membekap. Mungkin sekarang ia baru benar-benar sadar. Perjanjian itu, tumbal yang ia bayar, bukanlah akhir dari semuanya. Itu baru awal dari segalanya. Sebuah permulaan dari teror yang tak akan pernah berakhir. Surya mulai merasa tidak ada lagi tempat yang aman di rumahnya. Apa yang dulu ia anggap sebagai rumah mewah dan nyaman kini berubah menjadi penjara yang penuh ketakutan. Kejadian ganjil yang terjadi setiap hari semakin intens. Ia merasa seolah berada dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suatu pagi, Surya terbangun dengan perasaan cemas yang luar biasa. Matanya terbelalak, tubuhnya terengah-engah, seolah baru saja berlari jarak jauh. Ia duduk di tempat tidur, mencoba mengatur napas, tetapi suara itu, suara wanita menangis, terus menggema di telinganya. Suara itu berasal dari ruang makan, terdengar seperti Ratna, namun ada yang aneh. Tangisan itu terdengar seperti suara yang terjepit, penuh kesedihan dan kebencian. Ketika ia turun ke ruang makan, ia melihat pemandangan yang membuat hatinya nyaris berhenti berdetak. Meja makan yang biasanya rapi, kini berantakan. Piring-piring yang sudah kotor tergeletak di sana, dan di atasnya, ada jejak-jejak tangan berlumuran darah. Surya menatap dengan mata terbelalak, lidahnya terasa keluh, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berusaha berpikir rasional, berusaha mencari penjelasan yang logis. Mungkin ada pencuri yang masuk, atau mungkin ia sendiri yang tertekan dan membayangkan semuanya. Tapi ketika ia menyentuh salah satu piring itu, rasa dingin yang menusuk langsung terasa di telapak tangannya. Itu bukan darah biasa. Ada sesuatu yang sangat janggal, seolah darah itu berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Hari-hari berikutnya menjadi semakin buruk. Di malam hari, ketika Surya mencoba untuk tidur, ia mendengar suara langkah kaki yang datang dari ruang bawah tanah. Langkah itu berat, penuh amarah. Surya tahu betul tidak ada orang yang bisa memasuki ruang bawah tanah, selain dirinya sendiri. Dan disitulah semua ritual gelap itu terjadi. Tapi kali ini, suara langkah kaki itu semakin mendekat. Surya mencoba untuk mengabaikannya, tetapi rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya. Apakah itu hanya suara imajinasinya? Ataukah ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang mengawasinya? Suatu malam, saat ia sedang terbaring di tempat tidur, Surya merasakan sesuatu yang aneh. Udara di kamar terasa sangat panas, seolah ada api yang menyala di dalamnya. Ia merasa seolah ada sosok yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ketika ia membuka mata, sekelebat bayangan tampak melintas di sudut ruangan. Sosok itu sangat familiar. Itu adalah Ratna, namun kali ini bukan Ratna yang ia kenal. Matanya merah menyala, dan wajahnya penuh dengan kebencian yang mendalam. Ia berdiri diam, menatap Surya tanpa berkata apa-apa. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Suara Surya hampir tidak terdengar, terbata-bata.
Ia mencoba untuk menahan diri, tetapi ketakutannya semakin membesar. Ratna tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan tangannya perlahan ke arah Surya, seolah ingin meraih sesuatu. Tiba-tiba, seluruh tubuh Surya terasa berat, seolah ada beban yang sangat besar menekan dada dan perutnya. Ia tidak bisa bergerak. Tangan Ratna yang dingin mulai menyentuh wajahnya, namun tidak ada sensasi fisik yang bisa dijelaskan. Hanya rasa dingin yang menyusup ke dalam tulangnya. Seketika itu, Surya merasakan sebuah suara tangisan yang lembut namun penuh penderitaan. Itu suara Alia. "Ayah, kenapa kamu tidak peduli?" Suara itu terdengar sangat jelas, seolah datang dari dalam dirinya. Surya merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Apakah ini semua hanya hayalan? Atau ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi? Tak lama setelah itu, sosok Ratna dan Alia menghilang begitu saja, meninggalkan Surya yang terengah-engah di tempat tidurnya. Namun, rasa ketakutan itu tetap ada, menggantung di udara, menghalangi setiap percakapan yang mencoba ia lakukan dengan dirinya sendiri. Kini, Surya mulai merasakan bahwa apa yang ia pilih, perjanjian gelap yang mengikat hidupnya, telah membawa keluarganya kembali ke dunia ini dalam bentuk yang sangat berbeda. Mereka tidak akan pergi. Mereka tidak akan memberi ampun. Kejadian-kejadian ini bukan hanya sekadar gangguan, tapi sebuah peringatan. Peringatan bahwa sesuatu jauh lebih buruk akan terjadi jika Surya tidak bisa menemukan cara untuk mengakhiri teror ini. Namun, di balik ketakutannya, Surya juga tahu satu hal yang tak bisa ia elakkan, ia terperangkap. Kehidupan Surya semakin tak terkendali. Setiap hari, ia merasa seolah terperangkap dalam kebohongan yang semakin dalam. Arwah Ratna dan Alia semakin intens menghantuinya. Namun, semakin ia mencoba menghindar, semakin jelas sebuah kenyataan yang tak bisa ia nafikan, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar teror yang ia rasakan. Hari itu, ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang paling mengerikan, ruang bawah tanah. Ruang yang selama ini ia hindari karena di sanalah semua ritual gelap dimulai. Surya merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi adalah dengan menghadapinya langsung. Ada sesuatu di sana yang perlu ia ketahui, meskipun ia tahu itu akan membuka pintu kepada kengerian yang lebih besar. Pagi itu, ia menyusuri lorong menuju pintu ruang bawah tanah. Langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menahannya. Ketika ia membuka pintu besi itu, udara dingin langsung menyergapnya. Bau tanah lembab dan debu menyengat hidung. Namun, yang paling mencolok adalah suasana hening yang menakutkan, seolah dunia di luar tak ada lagi. Semua perasaan takut yang ia coba hindari kini hadir dengan jelas. Ia menyalakan senter, sinarnya menyinari dinding yang penuh dengan goresan-goresan yang tak bisa ia mengerti. Beberapa simbol yang tampak seperti tulisan kuno terpampang di sana. Surya merasa tubuhnya merinding, seolah ada kekuatan yang menahan langkahnya. Tapi ia tetap melangkah maju, menyusuri ruang yang semakin gelap. Ketika sampai di tengah ruangan, matanya menangkap sebuah altar besar yang penuh dengan benda-benda yang aneh. Beberapa lilin yang sudah meleleh, potongan kain, dan sesuatu yang tampak seperti darah yang telah lama mengering. Surya teringat saat ia pertama kali bertemu dengan Mbah Wiryo, dukun pesugihan yang memberi perjanjian itu. Mbah Wiryo berkata, kekayaan itu datang dengan harga, dan harga itu adalah darah yang harus dibayar. Namun, apa yang ia tidak katakan adalah bahwa darah itu bukan hanya sekadar darah manusia, tapi juga jiwa yang harus dibayar. Tiba-tiba, Surya teringat pada mimpi buruk yang ia alami beberapa hari terakhir. Mimpi yang menunjukkan Ratna dan Alia berdiri di altar itu, tubuh mereka terikat dalam ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin itu adalah gambaran dari ritual yang sebenarnya. Mereka berdua menjadi bagian dari korban yang terjebak dalam perjanjian gelap itu. Tiba-tiba, udara di ruang bawah tanah berubah. Angin kencang berhembus, menyalakan lilin-lilin yang ada di sana. Seperti ada kekuatan lain yang ikut bermain. Surya merasa pusing, perasaannya kacau. Ia ingin lari, tetapi langkahnya terasa sangat berat. Sesuatu menghalanginya. Ia hanya bisa menatap altar itu,
dan tiba-tiba, bayangan wajah Ratna dan Alia muncul di depan matanya. Mereka menatapnya dengan amarah yang tak terkatakan, seolah bertanya, kenapa ia membiarkan semuanya terjadi. "Maafkan ayah," ujar Surya, hampir tanpa suara. Tapi, sepertinya, permintaan maafnya tak akan pernah cukup. Apa yang telah ia lakukan tak bisa diubah. Saat itu, Surya mulai menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari semua yang ia alami. Mbah Wiryo, sang dukun, mungkin telah mengingkari perjanjiannya sendiri. Tumbal yang ia pilih, Ratna dan Alia, bukan sekadar alat untuk menjaga kekayaan. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Surya tidak bisa lagi hanya diam dan menunggu. Ketakutan yang menyelubunginya kini sudah berubah menjadi kemarahan. Ia merasa terperangkap dalam jebakan yang tak bisa ia lari dari dalamnya. Arwah Ratna dan Alia terus mengganggu, menghantuinya, dan mengingatkan setiap kesalahan yang telah ia buat. Namun, kali ini, ia memutuskan untuk tidak hanya menjadi korban. Surya ingin melawan. Pagi itu, setelah tidur yang tidak nyenyak, Surya mengambil keputusan untuk menghadap Mbah Wiryo. Ia tahu, jika ingin keluar dari cengkeraman kutukan ini, ia harus menemui sang dukun sekali lagi. Tidak ada lagi jalan lain. Mbah Wiryo adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban tentang bagaimana cara mengakhiri semuanya. Namun, saat Surya tiba di rumah Mbah Wiryo, suasana di sana terasa sangat berbeda. Rumah itu sepi, jauh lebih gelap dari yang ia ingat. Tidak ada suara ayam berkokok atau angin yang berdesir seperti biasanya. Surya mengetuk pintu dengan cemas, namun tidak ada jawaban. Pintu yang biasanya terbuka dengan mudah kini terkunci rapat. "Pak Mbah, tolong buka." Surya berteriak, tapi suara itu terasa kosong di udara yang tegang. Tak ada yang menyahut, hanya keheningan yang makin menambah rasa takut di dadanya. Tanpa berpikir panjang, Surya memutuskan untuk membuka pintu dengan paksa. Saat ia berhasil membuka pintu itu, pemandangan di dalam rumah membuat darahnya berhenti mengalir. Ruangan itu gelap, dengan hanya sedikit cahaya dari jendela kecil yang tembus. Di tengah ruangan, ada kursi kayu yang tampak usang. Di atas kursi itu, ada sebuah boneka tua yang sangat menyeramkan, dengan wajah yang sangat mirip dengan Alia. Surya mendekat, merasa jantungnya berdebar hebat. Boneka itu seolah menatapnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara Mbah Wiryo terdengar dari belakang, begitu tiba-tiba dan membuat Surya terlonjak kaget. Mbah Wiryo muncul dari balik tirai gelap, wajahnya lebih tua dan pucat dari yang pernah Surya lihat sebelumnya. Ada kilatan gelap di matanya, seperti menyembunyikan sebuah rahasia yang lebih buruk daripada yang pernah Surya bayangkan. "Mbah, saya ingin tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini. Saya ingin bebas dari kutukan ini," kata Surya dengan suara yang gemetar, meskipun hatinya penuh kemarahan. Mbah Wiryo hanya tertawa pelan, seperti sudah menunggu pertanyaan itu. "Tidak ada yang bisa mengakhiri ini, Surya. Semua ini sudah terikat dengan darah. Tumbal yang kau pilih, mereka akan terus menghantui, sampai mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan." Surya menatap dukun tua itu dengan mata yang penuh kebencian. "Jadi, ini semua hanya permainan untukmu, Mbah? Membuatku menderita dan merusak hidupku?" tanyanya dengan penuh amarah. Mbah Wiryo menggelengkan kepala, wajahnya serius. "Tidak, Surya. Ini bukan permainan. Ini adalah takdir yang harus dibayar. Dan kini, kau harus membayar harganya. Kau yang memulai ini, dan hanya kau yang bisa mengakhirinya, meskipun itu berarti kehilangan segalanya." Kata-kata Mbah Wiryo seperti tamparan keras di wajah Surya. Ia merasa bodoh, terjebak dalam permainan yang tak bisa ia menangkan. Namun, kemarahan yang tumbuh di dalam dirinya memberinya kekuatan. Surya tahu bahwa satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan menghancurkan segala yang mengikatnya. "Jika kau ingin menghentikan ini, Surya, kau harus melawan, dengan cara yang jauh lebih gelap," ujar Mbah Wiryo,
dengan senyum tipis yang mengerikan. Tapi ingat, tidak ada yang benar-benar bisa bebas dari harga yang sudah dibayar. Dengan penuh tekad, Surya memutuskan untuk melawan. Namun, ia tahu bahwa jalannya tidak akan mudah. Ia harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih jahat dari yang pernah ia bayangkan. Sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Hari-hari Surya kini terasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang terus berulang. Arwah Ratna dan Alia tidak hanya mengganggu, mereka mulai mengepungnya. Meskipun ia mencoba untuk melawan, semakin lama teror itu semakin menggila. Puncaknya terjadi malam itu, malam yang akan selalu dikenang Surya sebagai malam terburuk dalam hidupnya. Surya baru saja kembali dari pertemuan dengan Mbah Wiryo, merasa lebih bingung dan putus asa dari sebelumnya. Ia duduk di ruang tamu, memikirkan kata-kata Mbah Wiryo yang terus berputar di kepalanya. Kau harus melawan dengan cara yang lebih gelap. Itu adalah pilihan yang tidak bisa ia terima. Namun, apa lagi yang bisa ia lakukan? Arwah Ratna dan Alia semakin intens menghantuinya. Suara tangisan mereka terus terdengar di malam hari, terkadang disertai dengan suara pintu yang terbuka sendiri atau benda-benda yang terjatuh tanpa sebab. Malam itu, Surya mencoba tidur. Ia merasa sangat lelah, namun ketakutan membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Ketika ia tertidur, ia terbangun oleh suara langkah kaki yang sangat jelas, berjalan perlahan di sekitar tempat tidurnya. Surya membuka mata, dan wajahnya langsung pucat. Di sana, di sudut kamar, berdiri sosok Ratna dengan mata yang kosong dan bibir yang tersenyum sinis. Darah menetes perlahan dari mulutnya. Kenapa, Surya? Suara Ratna terdengar seperti bisikan angin, penuh kebencian. Kenapa kamu membiarkan kami mati begitu saja? Surya duduk tegak di tempat tidur, tubuhnya menggigil. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan. Semua yang ia rasakan adalah rasa takut yang begitu dalam. Tangisan Alia mulai terdengar di telinganya. Ia bisa mendengar anak perempuannya memanggilnya, suara itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Ayah, kenapa ayah tidak menyelamatkan aku? Ratna melangkah lebih dekat, wajahnya semakin jelas, semakin menyeramkan. Kamu pikir ini akan selesai begitu saja? Tanya Ratna, suaranya semakin terdengar lebih berat dan mengerikan. Kau membayar dengan darah, Surya. Tapi harga yang harus kau bayar jauh lebih mahal. Surya terjatuh dari tempat tidur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mundur perlahan, berusaha menjauh dari sosok istrinya yang tampaknya semakin gelap, semakin tidak manusiawi. Di belakangnya, suara langkah kaki Alia semakin dekat. Tiba-tiba, Surya merasa ada tangan dingin yang menyentuh lehernya. Ketika ia menoleh, Alia berdiri di hadapannya, dengan wajah yang dipenuhi air mata dan bibir yang terbuka, mengungkapkan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Ayah, sudah terlambat. Surya mencoba meronta, namun tubuhnya terasa sangat berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahannya, membekapnya dalam ketakutan yang tak terhingga. Wajah Alia, yang semula tampak penuh kasih sayang, kini berubah menjadi wajah penuh dendam. Surya merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Semua yang ada di sekitarnya berubah gelap, seolah ruang itu dipenuhi oleh bayangan yang menelan segalanya. Ini belum selesai, Surya. Kami akan selalu ada. Kami akan selalu menghantui. Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat Surya terperangkap dalam ketakutan yang semakin mencekam. Dia mencoba melawan, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Teror itu mencapai puncaknya, dan Surya merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia keluar darinya. Dalam kekalutan itu, Surya hanya bisa berpikir satu hal, ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan untuk mengakhiri semua ini. Teror yang mengikutinya telah mencapai titik di mana ia tak bisa lagi memisahkan kenyataan dan mimpi buruk. Ia terjebak, dan rasa putus asa semakin menyelimutinya. Surya sudah tidak tahu lagi harus berlari kemana. Setiap sudut rumah terasa menyesakkan, penuh dengan bayangan yang mengintai. Teror yang selama ini menghantui hidupnya kini mencapai puncaknya. Ratna dan Alia, dua orang yang ia cintai,
kini berubah menjadi makhluk yang tak bisa dikenali, penuh dendam dan amarah. Surya tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, ia akan kehilangan segalanya, termasuk hidupnya sendiri. Pagi itu, setelah malam yang panjang dan penuh mimpi buruk, Surya memutuskan untuk pergi menemui Mbah Wiryo sekali lagi. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan dari dirinya sendiri. Jika ada satu orang yang bisa memberinya jawaban, itu adalah Mbah Wiryo. Dengan langkah mantap, ia menuju rumah dukun tua itu. Mbah Wiryo menyambutnya dengan tatapan kosong, seperti sudah menunggu kedatangannya. Surya tidak membuang waktu lagi. Ia langsung berbicara tanpa basa-basi. "Aku ingin mengakhiri ini, Mbah," katanya, suara penuh tekad. "Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Tumbalku, istriku dan anakku, terus menghantuiku. Apa yang harus aku lakukan?" Mbah Wiryo menghela napas panjang, seolah sudah tahu bahwa saat ini akan datang. "Kau pikir semua ini bisa berakhir begitu saja, Surya?" tanyanya, suaranya penuh dengan kebencian yang terselubung. "Perjanjian ini tidak semudah itu diakhiri. Kau sudah menyegel takdirmu. Tumbal yang kau pilih bukan hanya darah, tetapi jiwa mereka. Mereka terikat padamu, dan mereka akan terus menghantui, sampai harga itu dibayar sepenuhnya." Surya merasakan darahnya mendidih. Semua yang telah ia lakukan, semua keputusan buruk yang ia ambil, kini menghantuinya lebih buruk daripada apapun. "Aku tidak peduli, Mbah. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menghentikan ini." Mbah Wiryo tersenyum miris. "Kau pikir kau bisa melawan sesuatu yang lebih besar dari dirimu? Kau sudah memilih jalan ini, Surya. Jalan ini hanya bisa berakhir dengan satu cara." Surya menggenggam tangannya erat, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. "Aku siap untuk membayar harga itu." Tiba-tiba, rumah itu bergetar. Suara aneh terdengar dari dalam tanah, seperti ada sesuatu yang sedang bangkit. Lantai di sekitar mereka mulai retak, dan cahaya yang semula temaram berubah menjadi sangat terang, menyilaukan mata. Surya merasa tubuhnya terangkat sedikit, seolah ada kekuatan yang menariknya ke bawah. Mbah Wiryo berdiri tegak, matanya terpejam, seolah sedang memanggil kekuatan gelap yang ada di dalam tanah itu. "Ini adalah konfrontasi terakhir, Surya," suara Mbah Wiryo terdengar seperti gema dari bawah tanah. "Jika kau ingin menghentikan semua ini, kau harus berhadapan dengan kejahatan yang telah kau lepaskan." Pada saat itu, dari kegelapan, muncul sosok-sosok yang sangat familiar, Ratna dan Alia. Namun, wajah mereka tak lagi seperti yang ia kenal. Wajah mereka penuh dengan luka-luka, darah menetes dari mulut mereka, dan mata mereka penuh dengan kebencian yang mencekam. Mereka melangkah perlahan ke arah Surya, wajah mereka semakin dekat, semakin menyeramkan. "Ini adalah saatnya, Surya," kata Ratna dengan suara yang mengerikan. "Kau harus membayar semua yang telah kau ambil dari kami." Alia, yang berdiri di samping ibunya, menangis. Namun, bukan air mata biasa. Air mata itu berwarna merah, darah yang mengalir tanpa henti. "Ayah, kenapa?" bisiknya, suaranya penuh dengan kepedihan yang mendalam. Surya merasa tubuhnya semakin terhimpit, seolah tidak ada jalan keluar. Inilah saat yang paling menakutkan dalam hidupnya. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu yang drastis, maka ia akan terperangkap selamanya dalam lingkaran kutukan ini. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Arwah yang telah mengikatnya, dikuasai oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain bertarung dengan kejahatan yang telah ia bangkitkan sendiri. "Ini semua sudah terlambat," kata Surya pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku akan menebus semuanya, meskipun itu berarti aku harus menyerahkan segalanya." Surya tidak tahu lagi apakah ia sedang berhadapan dengan kenyataan atau sekadar sebuah ilusi yang dibuat oleh ketakutannya sendiri. Teror yang ia alami selama ini semakin mengerikan, dan kini, ia merasa di ujung tanduk. Wajah-wajah Ratna dan Alia yang penuh dengan amarah semakin dekat,
membuat Surya terperangkap dalam rasa bersalah yang semakin mencekam. "Apa yang harus aku lakukan?" bisik Surya, suaranya hampir tak terdengar. Mbah Wiryo, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan dengan tatapan kosong, akhirnya bergerak. "Kau sudah memilih jalan ini, Surya. Jika kau ingin menghentikan mereka, kau harus membayar harga yang sebanding." Surya menatap dukun tua itu dengan penuh kebingungan. "Apa maksudmu? Bukankah aku sudah cukup menderita? Aku tidak bisa terus hidup seperti ini," teriaknya, marah dan putus asa. Mbah Wiryo hanya tersenyum tipis, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Surya. "Kau berpikir bisa mengakhiri semua ini dengan mudah? Semua ini sudah terikat oleh darah. Jika kau ingin membebaskan dirimu, kau harus melepaskan mereka dengan cara yang lebih permanen." "Lebih permanen?" tanya Surya, suaranya terdengar semakin panik. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" Dengan tatapan tajam, Mbah Wiryo mendekat. "Kau harus memilih, Surya. Mereka atau dirimu. Satu dari kalian harus menghilang. Hanya dengan cara itu, perjanjian ini bisa selesai." Surya terkejut. Keputusan yang ia hadapi begitu sulit. Ia tahu, jika ia memilih untuk mengorbankan dirinya, maka ia akan menjadi korban selamanya, tak dapat kembali. Namun, jika ia mengorbankan Ratna dan Alia, mereka yang sudah mati, mungkin hanya dengan cara itu semuanya akan berakhir. Semua rasa bersalah, rasa takut yang menyelubungi dirinya, tiba-tiba berubah menjadi keraguan-raguan yang besar. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan yang benar dalam situasi ini. Semuanya terasa salah. Namun, Mbah Wiryo terus mendesaknya. "Jika kau ingin bebas, Surya, kau harus membuat pilihan itu sekarang. Waktu sudah hampir habis." Surya menatap arwah Ratna dan Alia yang kini semakin mendekat, wajah mereka penuh kebencian. Suara mereka bergema di kepalanya. "Ayah, kenapa kau tega?" bisik Alia, suaranya penuh penderitaan. Akhirnya, dengan hati yang berat, Surya membuat keputusan. Dengan mata yang tertutup, ia berteriak, "Aku memilih diriku. Aku akan mengorbankan diriku." Tiba-tiba, rumah itu terasa berguncang hebat. Langit di luar seakan berubah menjadi gelap, diselimuti awan hitam yang mengerikan. Ratna dan Alia berhenti bergerak, wajah mereka berubah menjadi datar, seperti menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan bisa membalaskan dendam mereka. Namun, bukan kebebasan yang Surya dapatkan. Malah, sebuah keheningan yang menakutkan mengisi udara. Setelah beberapa saat, Mbah Wiryo menggelengkan kepala dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Kau pikir ini akan mengakhiri semuanya?" katanya pelan, hampir seperti sebuah bisikan. "Kau hanya menyelesaikan separuh dari permainan ini, Surya." Surya merasa tubuhnya tiba-tiba terasa sangat ringan, seolah ia bisa terbang. Namun, rasa lega yang ia rasakan hanya berlangsung sebentar. Teror itu, meskipun seolah telah selesai, ternyata masih mengendap dalam dirinya. Arwah Ratna dan Alia tidak pergi, malah semakin jelas, semakin nyata. Dan yang lebih mengejutkan, Mbah Wiryo menghilang begitu saja, meninggalkan Surya sendirian dengan kesadarannya yang semakin kabur. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Tidak ada penyelesaian yang sesungguhnya. Surya hanya terjebak dalam kebohongan besar yang telah ia buat sendiri. Dan pada akhirnya, Surya sadar, ia tidak benar-benar bebas. Perjanjian itu masih mengikatnya, meskipun ia telah memilih dirinya sendiri sebagai tumbal. Kini, tak ada jalan kembali. Ia hanya bisa hidup dengan penyesalan yang semakin menekan jiwanya. Surya terjatuh ke tanah, terengah-engah, tubuhnya terasa lelah, namun jiwanya semakin kacau. Ia merasa terjebak dalam labirin kegelapan yang tak berujung. Semua yang terjadi seolah-olah hanyalah sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Arwah Ratna dan Alia masih menghantuinya, namun kali ini, sesuatu yang lebih menakutkan mengintai di balik kegelapan itu. Pikirannya mulai berkecamuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ia merasa seperti ini?
Mengapa ia merasa seolah-olah arwah Ratna dan Alia tidak benar-benar ingin balas dendam? Surya berusaha mengumpulkan keberaniannya, berdiri dengan gemetar, menatap rumah yang kini sepi dan mencekam. Rumah itu terasa begitu besar, namun kosong, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudutnya. Kemudian, sebuah suara datang dari belakangnya. Suara itu lembut, hampir tidak terdengar, tetapi cukup jelas untuk membuat Surya membeku di tempat. "Ayah!" Suara itu datang dari arah tangga, pelan namun menuntut perhatian. Itu adalah suara Alia, tapi kali ini, bukan suara yang penuh kebencian. Surya menoleh, dan di sana, di ujung tangga, berdiri sosok Alia. Wajahnya tidak lagi penuh amarah. Alia tampak seperti gadis yang ia kenal, meskipun matanya masih kosong, namun tidak ada lagi darah yang menetes dari bibirnya. Bahkan senyum tipis menghiasi wajahnya. "Alia?" Suara Surya bergetar. "Apa yang terjadi? Mengapa kau masih ada di sini?" Alia berjalan perlahan mendekatinya, setiap langkahnya seperti melawan gravitasi. "Ayah, kau tidak paham," jawabnya pelan, "semuanya tidak seperti yang kau pikirkan." Tiba-tiba, ingatan Surya tentang perjanjian dengan Mbah Wiryo kembali muncul dalam kepalanya. Ia ingat betul saat itu, ia merasa ditarik oleh keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan, tanpa menyadari konsekuensinya. Ia merasa mengorbankan nyawa orang yang paling ia cintai. Namun, kini ia tahu bahwa ia telah salah paham. "Alia, aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan." Suara Surya terdengar lemah. Ia merasa hancur. Alia hanya mengangguk pelan. "Ayah, aku bukan tumbal yang kau pilih. Aku adalah pilihan yang sudah ada. Kau tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kami. Itu takdir." Tiba-tiba, Surya merasa sebuah kepastian mengalir dalam dirinya. Ia tidak sendirian. Semua yang terjadi, semua keputusan yang ia ambil, ternyata sudah direncanakan jauh sebelum ia lahir. Semua yang ia jalani adalah bagian dari takdir yang lebih besar, yang tak bisa ia hindari. Namun, sebelum Surya sempat memahami lebih jauh, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Di belakang Alia, muncul sosok yang tidak asing. Itu adalah Ratna, dengan tatapan yang berbeda. Ratna tersenyum, bukan senyum kebencian, tetapi senyum yang penuh pengertian. "Apa yang terjadi?" tanya Surya bingung, suaranya bergetar. Ratna menghela napas, lalu berkata dengan tenang, "Surya, kami bukan hanya arwah yang terperangkap. Kami adalah bagian dari perjalananmu. Kau pikir kami mati sebagai tumbal? Tidak, kami mati untuk mengajari kau tentang harga dari segala yang kau pilih." Alia melangkah maju, mendekati Surya. "Kau bukan hanya bertanggung jawab atas kami, Ayah. Kau juga bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Semua yang terjadi adalah bagian dari pelajaran yang harus kau terima." Ratna dan Alia saling bertukar pandang sejenak. Lalu, mereka berdua berpaling ke Surya. "Kami tidak menginginkan balas dendam. Kami ingin kau tahu, tak ada yang sia-sia dari semua ini. Semua yang terjadi adalah cara untuk membangunkanmu, agar kau bisa menghadapi takdirmu." Surya terpaku. Ia merasa seluruh dunia berputar di sekitarnya. Segalanya terasa begitu jelas, namun juga sangat sulit diterima. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Mbah Wiryo, arwah Ratna dan Alia, semua yang terjadi bukan hanya sekadar kutukan atau kebohongan. Ini adalah ujian hidup yang lebih dalam. Surya tidak terjebak dalam sebuah perjanjian gelap, tetapi dalam perjalanan untuk memahami kehidupan, keputusannya, dan akibatnya. Saat ia menatap Alia dan Ratna sekali lagi, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi ia bisa memulai langkah baru, memahami bahwa setiap keputusan membawa akibat, baik atau buruk. Namun, sebelum ia sempat berbicara lagi, dunia di sekitarnya mulai berubah. Rumah itu, yang selama ini terasa penuh dengan ketakutan, tiba-tiba hancur perlahan, seperti terhapus oleh kekuatan tak terlihat. Surya merasa tubuhnya terangkat, dan pandangannya menjadi kabur.
Dalam satu tarikan napas terakhir, ia menyadari bahwa perjalanannya bukan berakhir di sini. Ini adalah awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, takdir, dan bagaimana ia harus hidup dengan semua itu. Dan di dalam kegelapan itu, ada satu suara yang terakhir terdengar, semua yang terjadi adalah bagian dari perjalananmu, Surya. Jangan lari darinya. Tamat.